Guru Agung kita mengatakan, pikiran adalah segalanya. Kita menjadi seperti yang kita pikirkan. Pikiran adalah pelopor. Paham gak nih? Mungkin Anda paham, tapi saya sederhanakan lagi dalam bentuk cerita, boleh? Sehingga mudah dipahami, boleh ya? Makin mudah untuk dipahami. Saya percaya Anda semua pasti paham. Tapi ini biar makin mudah, oke? Contoh saya dan ini deh si Koko ini namanya siapa Koko? Kevin, Devin, betul ya? Oh Devin, oke. Maafkan Cici ya, umur 40-an memang telinga agak begitu. Devin, oke. Saya dan Devin sudah kenal. Lalu kemudian suatu ketika tanpa sengaja kami ketemu di Mall Puri ya. Kami ketemu tanpa sengaja di Mall Puri, dan Devin ini adalah anak yang cukup sopan, baik, dan dia tahu setiap saat adalah kesempatan untuk menambah kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. So, dia nyapa saya. Betul ya? Kalau ketemu sama orang biasa umum gitu kan? Kita nyapa kan, kita mau berbuat baik, betul ya? Kita mau berbuat baik, kita nyapa. Halo Cici, gitu ya. Nah, halo Cici. Nah, saat itu respon saya adalah saya cuek. Saya lewat aja. Saya mengabaikan sapaan dia. Saya tanya, saat itu Devin atau siapapun Anda yang mengalami situasi demikian, mungkin pernah, betul? Apa yang ada di pikiran Anda? Ada dua kondisi pikiran. Pikiran positif, pikiran negatif. Kita lihat contoh pikiran negatif. Coba Devin. Dengan kejadian itu. Dicuekin. Kamu nyapa, halo Cici. Terus saya lewat aja. Kamu pikiran negatifnya apa? Yang lain boleh bantu? Sombong banget, betul. Coba cek, ketika Anda muncul pikiran sombong banget, cek perasaan Anda. Ada rasa tenang? Ada rasa pengen doain saya yang baik-baik? Loh kan katanya setiap saat kesempatan berbuat baik. Kok enggak? Sudah ketutupan, betul? Pikiran negatif menghasilkan perasaan negatif. Oke, perasaan negatif akan menghasilkan kembali pikiran, ucapan, perbuatan negatif. Setelah itu bisa muncul lagi lewat pikiran. Cici, katanya Cici itu pembicara. Katanya Cici itu dharma duta. Kok begitu sih sikapnya? Sombong banget. Bisa? Setelah itu cek lagi melalui perasaannya. Makin kesel, makin gede kesel ya. Makin besar betul. Makin marah, makin merasa dicuekin, makin merasa nggak dihargai. Yes, di sini kondisi ini mungkin nggak doain saya lagi. Tambah nggak mungkin, betul? Tambah nggak mungkin, sudah tambah batinnya tambah kacau, tambah batinnya tambah keruh oleh pikiran negatif tersebut. Akhirnya bisa muncul lagi lewat pikiran. Kalau ketemu saya nggak bakal. Kok bisa tambah? Tuh, pikiran adalah pelopor. Kita menjadi seperti yang kita pikirkan. Ketika pikiran kita yang tidak terlatih, loncatnya langsung ke arah negatif, kita akan merasakan hal-hal negatif. Ketika merasakan hal negatif, akan muncul kembali melalui pikiran, ucapan, perbuatan, hasilnya semua adalah negatif. Pikiran adalah pelopor. Kita menjadi seperti yang kita pikirkan. Sekarang kembali saya tanya, untuk situasi, untuk kasus kejadian yang sama, sebenarnya bisa nggak sih punya pikiran positif? Hah? Oh bisa juga, betul. Apa contohnya? Jadi netral ya, biasa saya gitu netral, mungkin juga dia nggak perhatiin. Great, mungkin dia nggak perhatiin. Sekarang cek, ketika muncul pikiran positif, coba cek perasaannya. Ada kesel? Ada marah? Bisa nggak? Mungkin nggak dalam perasaan positif begini mendoakan saya. Semoga Cici bahagia, semoga kita bisa ketemu. Bisa? Good, itu pikiran ada pelopor. Kita menjadi seperti yang kita pikirkan. Ketika pikiran kita seketika, apalagi kita sudah latihan seperti Cici, luar biasa. Saya biasa kalau ngadapin begitu saya sudah cuek dulu. Berarti artinya apa? Saya tenangkan diri dulu, betul ya? Karena kenapa? Pikirannya kita latih. Ketika kita sudah latih pikiran kita untuk situasi apapun yang gak enak, kita bisa mampu untuk stop dulu. Lalu kita munculkan pikiran positif. Ketika muncul pikiran positif, kita akan merasakan hal-hal positif. Kenyamanan, rasa tenang. Dan ketika muncul rasa-rasa positif, kita akan melakukan kembali melalui pikiran, ucapan, perbuatan. Hasilnya semua positif. Pikiran adalah pelopor. Kita menjadi seperti yang kita pikirkan. Hati-hati, ya. Makanya Guru Agung kita bilang apa? Latih sati. Apa sati? Kesadaran, betul? Kalau ada orang bilang sama saya, Nancy, kamu latih dong rajin. Berarti saya males, betul? Iya dong. Kalau dibilang Nancy, latih rajin, artinya
Nancy males, betul ya? Nah, kalau kita dibilang sama guru agung, latih sati, latih fokus, latih perhatian. Apa artinya? Apakah berarti saya nggak sadar? Mau protes? Boleh kok. Di agama Buddha itu luar biasa. Hanya di Dhamma kita diajarkan Anda tidak perlu percaya begitu saja kepada saya. Anda harus ehipasiko. Apa ehipasiko? Anda harus datang, Anda harus lihat, dan Anda harus buktikan sendiri. Dhamma begitu indahnya, mengundang untuk dibuktikan. Mau bukti, Anda nggak sadar. Anda mulai bilang, enggak guru agung, saya mau protes. Saya sadar kok. Saya sadar nama saya siapa. Saya sadar ini hari Minggu. Saya sadar saya tadi pagi males mau datang, tapi saya paksa. Saya sadar banget semuanya. Boleh, betul ya? Mau bukti nggak Anda gak sadar? Kan mengundang untuk dibuktikan, betul ya? Mau nggak bukti? Ayo cepet, waktu kita gak keburu nih. Mau bukti nggak? Mau ya, berani. Kalau ingat, untuk setiap kejadian, untuk setiap kasus, untuk setiap situasi, punya dua bentuk pikiran, pikiran positif, pikiran negatif. Kalau saya tanya, Anda mau bukti? Di situ berarti ada pikiran negatif juga, takut. Waduh, gue mau diapain nih? Ya, cek. Ya, betul ya? Padahal belum tentu diapa-apain, betul nggak? Kadang kan kita udah, aduh, gue mau diapain? Aduh, ini nanti, aduh, takut resikonya, takut ini. Itu sudah muncul pikiran negatif. Hasilnya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Itu adalah bentuk pikiran yang kita nggak latih. Hati-hati, ya. Mau bukti? Masih takut? Yes, kita skip aja lah kalau takut ya. Mau bukti nggak kalau Anda nggak sadar? Hah? Oke, sebagian besar karena mau. Oke, saya lanjut. Ya, teman-teman kan sadar kan setiap saat adalah kesempatan berbuat baik melalui pikiran, ucapan, perbuatan, betul? Sekarang ke wihara, sudah datang ke wihara sudah bagus, berarti sudah punya kesempatan menanam karma baik, betul ya? Melalui pikiran, ucapan, perbuatan. Nah, sekarang Anda sudah selesai kebaktian, terus udah rapi-rapi, bersih-bersih, bahkan ada yang ngepel, wah, karena kan nambah kebaikan, nambah karma baik, betul ya? Terus mau ngelap tembok, mau apapun boleh, terserah deh, pokoknya menambah terus perbuatan baiknya, tabung terus. Nah, kemudian setelah selesai kebaktian, keluar dari wihara, keluar dari cetia ini, tiba-tiba keserempet motor, ngomongnya apa? Kok ketawa? Ngomongnya apa? Kebun binatang keluar? Itulah bentuk pikiran yang tidak dilatih. Kita mau bilang kita sadar, hati-hati. Untuk menghadapi yang positif-positif, kita gampang ngomong thank you, bersyukur, love, apa-apa, betul ya? Tapi coba kita kena kejadian yang gak enak, kena kejadian negatif, disitulah pikiran kita gak terlatih. Kita gampang merespon negatif. Dan hasilnya kita menanam kembali karma buruk. Buat siapa? Diri sendiri, teman-teman. Abhina pacawekana. Perbuatan apapun yang saya lakukan, baik ataupun buruk, itu yang akan kuwarisi. Selamat ya. Makanya perlu melatih sati. Benar nggak yang guru agung kita katakan? Bener banget, luar biasa ya. Anda bersyukur nggak Anda berada dalam Buddha Dhamma Sangha? Kalau Anda bersyukur, boleh berikan apresiasi untuk diri Anda semua. Yes, itu yang membuat saya juga merasa amat bersyukur. Saya beruntung bisa ketemu ajaran Dhamma, walaupun tidak sejak kecil. Saya bersyukur banget, dari saya seorang begitu ateis, sampai akhirnya saya bisa kenal Buddha Dhamma Sangha. Keren banget ajarannya. Oke? So, pola pikir itu akan menghasilkan kebiasaan. Makanya di sini seorang guru besar mengatakan, dari Mahatma Gandhi juga mengatakan, jaga pikiran-pikiranmu tetap positif, karena pikiranmu akan menjadi kata-katamu yang keluar. Lalu jaga kata-katamu tetap positif, karena kata-katamu akan menjadi tingkah lakumu. Kemudian tingkah lakumu jaga tetap positif, karena itu akan menjadi kebiasaanmu. Ketika sudah menjadi kebiasaanmu, kamu tidak melatih dan menjaganya tetap positif, hati-hati. Itu akan menjadi nilai dalam hidupmu. Kemudian nilai dalam hidupmu akan menjadi nasibmu. Ya, inilah yang disebut nasib bisa dirubah, bisa diperjuangkan. Dimulai dari mana? Coba mundur lagi ke belakang. Nasib ting 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 apa? Apa ini? Mulai dari kata-kata yang kita keluarkan dari pikiran, ucapan. Hati-hati, ya. Pikiran adalah pelopor kita menjadi seperti yang kita pikirkan. Oke.